Selanjutnya, inilah yang 4 pertemuan yang akan kita angkat. Dan ini kita sharing, kita diskusi. Boleh jadi Bapak Ibu juga punya pengalaman, bahkan lebih eh, more experience, expert dibanding narasumber. Jadi saya lebih senang interaktif atau berbagi cerita pengalaman terkait dengan kasus-kasus atau pengalaman lebih spesifik terkait dengan forensik, psikologi forensik ataupun linguistik forensik. Jadi 4 sesi ini pokok bahasannya hari ini pengantar ilmu forensik, yang kedua peran psikologi forensik dalam sistem peradilan pidana SPP, kita mengenal Integrated Criminal Justice System, yang ketiga psikolinguistik forensik, dan yang keempat linguistik dalam media sosial. Nah, untuk bagian keempat ini beririsan dengan nomor 3 karena apa yang sekarang lagi tren adalah bagaimana suatu bahasa ya juga mencerminkan suatu bangsa atau suatu bahasa itu juga merupakan laku dari siapa yang menulisnya. Sehingga banyak terjadi distorsi dalam bermedia sosial dari penggunaan bahasa yang tidak tepat. Baik, Bapak Ibu, kita bergeser ke slide berikutnya karena waktu juga terbatas. Slide sangat ya cukup lumayan banyak ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian. Jadi forensik berasal dari bahasa Latin ya, forensis yang berarti dari luar. Dan serumpun kata forum yang berarti tempat umum. Jadi forensik adalah kalau digabungkan dari bahasa Latin ini ya secara saintifik, forensik adalah ilmu pengetahuan, suatu bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penyidikan menyeluruh melalui proses penerapan ilmu atau sains. Sekali lagi, mungkin di awal ya, atau bayangan kita kalau udah bicara forensik ini lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan kedokteran kehakiman atau kriminalistik. Tapi ternyata kalau dibedah lebih lanjut, sudah banyak referensi ya yang mengangkat terkait dengan forensik. Bahkan belakangan juga kita bicara tentang balistik ya, balistik forensik, IT forensik, atau komputer forensik. Nah, semua itu harus berbasis sains. Nah, jadi dalam kelompok ilmu forensik ini, ya ini ya, dikenal dengan ya antara lain ya, ilmu fisika forensik, ya, ilmu kimia forensik. Kalau ini kita bicara misalnya terkait dengan eh, toksik atau racun ya, Anda mungkin ingat kasus cyanida yang waktu itu sangat-sangat menyita perhatian publik ya, di Cafe Oliver. Dan memang ini menjadi kontroversi karena memang uh, ada suatu battle of expert dalam suatu sidang peradilan pidana yang berbeda satu sama lain ya. Ahli kimia menyatakan tidak terdapat dalam tubuh korban ya. Tapi satu sisi juga menyatakan ya identik ya. Tapi menjadi menarik ketika eh, terdakwa ketika itu vonis bersalah karena rekaman CCTV yang memang tidak tampak dia membubuhkan serbuk atau bubuk ke dalam cangkir korban ya, sehingga waktu itu hakim pakai bahasa yang lebih lagi karena cuma Anda yang ada di situ, itu dari rekaman CCTV. Nah, uh, sejauh mana rekaman CCTV dapat mengungkap satu misteri ya, ya itu akan juga menarik karena tidak mudah juga membuka terang ya, korbannya ada tapi pelakunya tidak tampak. Kemudian yang berikutnya yang menjadi topik bahasan kita adalah ilmu psikologi forensik. Ini juga sangat menarik. Jadi ini juga berkaitan dengan ilmu kriminologi ya, suatu motif apa penyebab
terjadi kejahatan, pakai istilah saya adalah faktor kriminogen. Makanya nanti juga ada contoh video kalau yang bisa tayangkan di sini nanti saya coba klik ya. Ada satu kejadian di mana kejahatan berbasis IT memperdagangkan organ tubuh, pelaku dan korban itu sama-sama anak di bawah umur. Nah, ini kan menjadi menarik kalau dalam pendekatan psikologi forensik, kira-kira motif apa? Mengapa pelaku yang juga anak, ya, tapi daya jangkaunya sudah melebihi pemikiran atau otak orang dewasa. Ya. Kemudian ini yang banyak di di accepted ya, di proof oleh masyarakat pada umumnya bahwa forensik itu lebih identik dengan ilmu kedokteran forensik ya, atau kedokteran kehakiman atau kriminalistik. Kemudian ada ilmu toksiologi forensik, ilmu psikiatri forensik, linguistik forensik. Ini menjadi underline kita, linguistik dan psikologi forensik, komputer forensik, dan itu dari pengertian yang basic, tapi saya juga akan lebih menyederhanakan lagi nanti di slide berikutnya. Ini saya mau mengantarkan dulu kepada teman-teman peserta pelatihan ini. Nah, ilmu forensik ya, ini kalau kita kaitkan dengan, karena basic saya juga selain cyber atau telematika juga pidana, bahwa ilmu forensik merupakan suatu ilmu kalau dilihat dari penerapannya, dari berbagai ilmu pengetahuan, justru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting, ya, atau important question, atau bahkan bisa menjadi suatu big question dari suatu kasus-kasus yang memang menjadi misteri. Ya. Belakangan Bapak Ibu mungkin juga mencermati, mengikuti kasus yang sudah 8 tahun berlalu tapi menjadi viral, kemudian ditangkap, sesuatu yang sudah hilang kemudian ditangkap tapi juga menjadi public address ya, perhatian publik ketika memang apa iya ini orang yang hilang itu selama 8. Nah, jadi memang terkadang juga media sosial memiliki peran penting untuk mengemukakan atau mencuatkan suatu hal yang memang tidak apa ya, tidak menjadi atensi dari para penegak hukum karena kasusnya sudah dianggap mengendap, sudah clear, sudah selesai, tapi ternyata di balik itu ada sesuatu hal-hal yang kecil yang janggal. Mungkin ini juga nanti akan lebih didalami oleh para akademisi, praktisi, ketika seorang yang disebut namanya Peggy ya, yang ditangkap di Bandung, dihadirkan dalam satu sidang peradilan yang nanti akan terbuka untuk umum. Kita ikuti babak-babak berikutnya dalam, ini kan baru beberapa hari ditangkap, saya yakin beberapa hari pun ketika dia sudah ditampilkan ke depan publik, komentar netizen memang sangat beragam ya, dan akan menjadi kontroversi ketika memang bukan ini orangnya atau salah tangkap ya. Nah, jadi nggak lepas dari kaitan dengan sistem peradilan pidana yang besok kita juga akan ulas lebih mendalam. Namun di samping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode yang bersifat ilmiah atau bersifat keilmuan, scientific ya, knowledge ya, dan juga aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian. Misalnya untuk mengidentifikasi terhadap bukti-bukti fisik, ya, mayat, bangkai, dan sebagainya. Mayatnya ini sudah berapa lama, ya kan? Matinya karena apa? Apakah dia dibunuh atau bunuh diri, atau ketika ada seseorang yang duduk di jok mobilnya dengan duduk dengan tenang, tapi ketika ditemukan sekian lama itu kendaraan itu berhenti dalam keadaan hidup, mesin menyala, AC menyala, itu juga akan bisa diketahui apakah dia meninggal karena menghirup racun ya yang dikeluarkan dari AC kendaraannya, atau karena memang dibunuh. Ya. Atau ada hal-hal lain yang mengakibatkan dia
meninggal dunia dalam keadaan. Nah, ini kalau kita bicara tentang sejarah ilmu forensik, memang sudah bisa dibilang ilmu forensik ini itu adalah ilmu klasik, namun dalam perkembangannya, kalau Bapak Ibu melihat suatu tayangan di film hukum atau kriminal, contoh CSI, ya, di TV berbayar, ya saya nggak akan sebut apa TV-nya, karena takut dianggap promote. Jadi di situ ketika ada mayit, ya tentu para dokter atau ahli forensik itu akan melakukan suatu bedah, ya bedah mayit untuk mengetahui apa penyebab kematiannya. Nah, itu divisualisasikan, itu disimbolkan ketika dibedah, ya menggunakan pisau khusus itu dalam bentuk V, ya kan. Nah, ini juga menarik karena mungkin di Fakultas Hukum, ya tidak banyak apa ya, tidak banyak akademisi yang lebih spesifik untuk menyampaikan kira-kira dalam praktek-praktek pembedahan seperti itu apa sih yang metodologi apa yang digunakan dan apa sekiranya temuan yang didapatkan. Tapi kalau di Fakultas Kedokteran ini akan menjadi lebih terang, sehingga apa, antara hukum dan kedokteran ataupun antara bidang hukum dengan bidang-bidang keilmuan yang lain itu bisa saling terkoneksi satu sama lain, terutama ketika suatu kasus yang dianggap belum terang kemudian dibuka dalam pendekatan saintifik, nah, itu akan menjadi lebih jelas, ya fakta-fakta. Jadi kita kembali lagi ke historical pada abad ke-16 di Eropa ada sebuah praktek medis di angkatan bersenjata atau sebutlah disingkat ya militer atau di kampus memulai bekerja sama untuk mendapatkan informasi kematian. Kalau kita bicara atau belajar kriminologi bagi mahasiswa hukum yang tergabung di sini atau para sarjana hukum, mungkin juga pernah mendengar atau mendapatkan materi tentang penyebab kematian dari para korban Perang Dunia Pertama, Kedua misalnya, atau kita kenal dengan teori klasik Cesare Lombroso, ya kan? Kemudian siapa siapa itu korban-korbannya juga akan diketahui dari negara mana, ya kan? Kemudian perilakunya seperti apa. Nah, saya lanjut, seorang dokter bedah yaitu Ambroise Paré secara sistematis meneliti efek dari kematian pada organ dalam. Dan berikutnya dua ahli bedah, ya ini bahasanya juga ini orang Itali Prancis ini ya, mendirikan pusat pantologi yang mempelajari struktur tubuh manusia. Dan mulai dari situlah kemudian banyak peranan dokter dalam melakukan uji forensik terhadap suatu kasus kematian. Jadi saya masuk ke Visum et Repertum, ya. Nah, ini sejarah-sejarahnya tentunya PPT ini juga nanti akan saya sampaikan ke penyelenggara, ya. Di tahun 1248 Masehi, nah, ada buku Cina, ya. Kalau di Inggris kan The Washing Away of Wrongs, berisi deskripsi bagaimana membedakan tenggelam dari cekekan, ya kan gitu ya. Jadi tenggelam itu bisa karena dicekek atau dibenamkan, ya kan? Atau tenggelam memang karena terpleset, atau tenggelam berenang napas habis, ya tidak sampai ke darat, atau tenggelam karena mungkin ada suatu penyakit yang diderita oleh korban yang meninggal tersebut. Bapak Ibu, rekan-rekan mungkin ingat kasus misteri kematian Aksena, mahasiswa UI yang tenggelam di Danau UI. Sampai sekarang tidak ditemukan siapa pelaku. Tetapi apa penyebab kematiannya sudah ditemukan, ya, karena eh, ransel yang dikenakan korban itu diisi oleh bongkahan. Nah, tentu pelaku itu ingin menghilangkan jejak, ya, ketika apakah kematiannya itu karena tenggelam atau memang karena kematiannya sebelum, ya. Jadi ini juga saya sampaikan di kelas, ya, kepada mahasiswa saya karena saya juga mengajar. Dan kasus Aksena adalah kasus yang juga menyita perhatian publik karena apakah terlalu sulit hukum untuk mengungkap siapa pelakunya. Selain juga ditemukan secara gramafolog tulisan
yang sebenarnya menurut orang tuanya itu bukan tulisan anaknya, ya, pesan sebelum kematian vaksin. Kemudian tahun 1864 ya, Odelbrecht menganjurkan penggunaan fotografi untuk mengidentifikasi penjahat dan dokumentasi bukti dan kejahatan tadi, ya. 1903 sistem penjara negara New York mulai menggunakan secara sistematis ya sidik jari untuk mengidentifikasi para kriminal. Tahun 1920 Lockhart kan ini bahasa Prancis les enquêtes les atlas methodes and scientific di mana muncul bagian yang mungkin telah melahirkan masuk kita menghubungi seseorang, lakukan percakapan dengan seseorang, meskipun sudah dipanggil kembali tulisan-tulisan. Tentu ini juga berbasis scientific investigation. Tahun 19 ya ini ditipikan ya. Sampai sekarang FBI ini masih eksis. Tahun 2011, para peneliti dari Michigan State University mengembangkan satu set algoritma dan perangkat lunak yang dibuat yang secara otomatis sesuai sketsa wajah di gambar tangan untuk tembakan MOOC yang disimpan dalam database penegakan hukum. Jadi dari zaman dahulu kala sampai sekarang tentu perkembangannya tantangannya berbeda-beda. Tapi ketika tahun 1932 FBI saja sudah berdiri, suatu negara modern yang juga sistem peradilan pidana juga cukup moderat, maka di Indonesia mungkin juga perlu waktu untuk bisa mengungkap suatu kasus yang tidak lagi atas dasar kriminalisasi atau rekayasa, tapi semua harus berbasis pendekatan ilmiah. Nah, kemudian juga ada pengertian forensik lebih disederhanakan lagi. Ya. Ini saya mengutip sendiri dari buku saya bersama Profesor Pusparmo Irsan, bahwa forensik merupakan ilmu pembuktian terhadap bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau locus delicti sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Jadi tidak melulu soal kejahatan, tapi juga bisa juga misalnya korban pesawat meledak, korban pesawat tenggelam, ya, dan juga korban kebakaran. Jadi tidak melulu selalu kejahatan. Dan di sini peran dari ya Inavis ya, kemudian peran dari para kedokteran ya, kemudian BNPB dan seterusnya juga berkolaborasi juga untuk mengungkap ini jenazah ya walaupun sudah tidak utuh tapi bisa dilakukan pemeriksaan secara DNA dan dicocokkan kepada keluarga korban yang juga ingin mengetahui jenazah mayat tersebut apakah bagian dari keluarga. Berikutnya, kalau mau lebih sederhana lagi, lebih memudahkan lagi pemahaman kita semua bahwa pengertian ilmu forensik yaitu ilmu dalam melakukan proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang terdapat di tempat kejadian perkara, nah gitu ya, ditambahkan lagi, kemudian dihadirkan saat sidang pengadilan. Nah ini ada kaitannya dengan eh, pembuktian 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau biasanya mahasiswa hukum itu lebih populer mengetahui dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari uraian 6 slide di awal ke muncul permasalahan. Ada saya berikan, saya klasifikasikan pokok permasalahannya 4 ya. Yang pertama, bagaimana menghadapi kasus tindak pidana yang tidak didukung dengan alat bukti sah, ya kan? Minimal 2 alat bukti yang sah.
tentunya ya, bagi mahasiswa hukum atau bagi sarjana hukum yang tergabung dalam Zoom meeting ini sudah paham bahwa Yunus testis, nulus testis, satu saksi bukan saksi, sehingga diperlukan dua alat bukti yang sah. Ya. Ada beberapa ahli ataupun saya juga bisa memiliki suatu perspektif yang berbeda. Bukti permulaan yang cukup, cukup bukti atau bukti yang cukup. Jadi tiga-tiga itu sebenarnya sama. Tentu alat bukti yang sah ini juga untuk membuktikan bersalah atau tidak bersalahnya seorang tersangka atau terdakwa, ya. Baik dalam proses penyidikan, ya, di kepolisian, kejaksaan, atau terdakwa di dalam proses peradilan persidangan. Yang kedua, apakah aparat penegak hukum sulit membuktikan bersalah atau tidaknya tersangka atau terdakwa? Ya. Ini juga menjadi sorotan dari publik, ya, ketika dalam kasus tertentu aparat penegak hukum ini sulit melakukan identifikasi, sulit melakukan pengejaran, atau sulit menangkap, ya, atau membuktikan sesuatu yang memang secara logika tidak perlu dibuktikan. Misalnya ya, saya sering memberikan contoh begini. Tidak perlu dibuktikan matahari itu panas, atau tidak perlu dibuktikan matahari terbit dari sebelah timur. Kalau antinominya kan ya, kalau memang ingin membuktikan matahari panas ya nggak perlu kita ke ujung langit sana atau ke langit ketujuh sana, tapi cukup dengan kita berjemur 1 jam di bawah terik matahari, ya tinggal kondisi kita apakah kita merasakan panas, berkeringat, atau bahkan bisa pingsan, ya. Jadi ada hal-hal yang logik tapi tidak memerlukan pendekatan saintifik, itu bisa mudah ya mengungkap suatu kasus. Tapi juga ada yang sekiranya sulit ya. Nah, tapi nggak mesti juga dilakukan pendekatan secara forensik. Tapi yang baik, mudah atau sulit, tapi juga harusnya mengungkap sesuatu itu berbasis keilmiahan. Bukan reka-reka atau bukan satu alibi atau dugaan-dugaan semata. Karena nanti ketika dalam proses sidik ataupun peradilan, itu ketika nanti ahli itu dihadirkan, misalnya ahli psikologi atau psikolog, itu juga akan memiliki ukuran atau parameter masing-masing. Apakah dia ini mengalami goncangan, gangguan, ya tentu keterangan ahli dalam hal ini juga ketika di dalam sebelum proses persidangan juga sudah dilakukan profiling atau assessment terhadap si pelaku ataupun si korban. Yang ketiga, bagaimana mengumpulkan bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau locus delicti. Ya. Yang keempat, bagaimana menentukan bukti-bukti yang ditemukan di TKP untuk diteliti seorang ahli forensik dan dengan keahlian ilmu apa. Tentu tergantung kasus. Tapi saya tegaskan bahwa kalau bicara forensik itu lintas atau multidisipliner. Sehingga tidak mungkin ilmu hukum itu berdiri sendiri, tapi juga kehadiran forensik sebagai ilmu pembantu dapat endorse atau support bagaimana proses pembuktian untuk menemukan fakta-fakta akan menjadi lebih baik, ya, lebih terang. Karena kita lagi-lagi bicara bukti di sini ya, terutama juga bicara terkait dengan media sosial ya, bagaimana bullying, persekusi digital, pencemaran nama baik, nah itu nanti ada di pertemuan ketiga ya, dari segi bahasa ya. Nah, tujuan forensik, tadi saya bilang kita akan sampai ke FAR ya, visum et repertum. Tujuan forensik, para ahli forensik dalam membuat visum et repertum dan keterangan hasil penelitian terhadap bukti di atas pro justisia. Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis resmi dari penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia, baik hidup maupun mati, ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.
pro justisia. Gitu ya. Jadi misalnya penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, kan gitu ya. Itu memang kalau dalam konteks itu dokter lah yang berperan ya. Kemudian pro justisia di sini apa? Berarti demi hukum dan atau untuk hukum. Ya, undang-undang ya, ya, sesuai dengan undang-undang, by the law. Kan? Secara terminologi, pro justisia berarti dari kata for justice, ya kan? Dan selama ini kita mahasiswa hukum ya mendengar dari dosennya pro justisia, atau Anda bisa melihat membaca BAP pro justisia. For justice, kalau dalam putusan pengadilan itu ya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kan awalnya begitu. Yang bermakna demi keadilan dalam proses penegakan hukum. Jadi ini berat juga ya kalau kita bicara demi hukum, untuk hukum demi keadilan berarti apa? Dalam proses pemeriksaan, dalam menemukan ya mengungkap suatu bukti, dalam menentukan siapa pelakunya, kan gitu. Ini harus betul-betul serius, tidak boleh salah tangkap, ya kan? Tidak boleh error in persona, apalagi kalau konteksnya masuk ke peradilan menjadi peradilan sesat. Kasus-kasus ya, kali kasus-kasus yang terkait dengan uh, dihubungkan dengan forensik, kasus crime yang tergantung misalnya kan, bisa apakah dia bunuh diri, gantung diri, atau memang ya, digantung orang kan gitu ya, itu akan juga dalam pendekatan forensik akan diketahui apakah ini orang bunuh diri atau ada orang yang membunuh tapi seolah-olah bunuh diri dengan gantung diri. Kasus keracunan yang tadi sudah saya sampaikan, kasus Jessica Miranda, kasus orang luka ya, ringan berat ya, kekerasan misalnya dalam rumah tangga misalnya. Kemudian yang agak sulit ini kan bagaimana untuk mengungkap suatu luka hati ya, luka hati dalam artian tanda kutip ya, luka hati dalam artian keterhinaan seseorang itu subjektif ya. Perasaan subjektif seseorang ketika namanya dicemarkan, nah itu agak sulit juga membuktikan. Tapi dengan dia tersinggung, dia melapor, itu suatu apa ya, satu tahap awal dia tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh orang lain ya, baik dari kata-kata atau mungkin kita pernah sering mendengar perbuatan tidak menyenangkan. Nah, ini nanti ada di bagian pertemuan dan keempat berkaitan dengan etik ya, atau unsur-unsur tindak pidana cyber dalam konteks penghinaan. Kemudian kasus keinginan untuk diotopsi, ya, bahkan kasus racun cyanida pun keluarga korban ya itu berkeberatan untuk dilakukan ya, otopsi ya, diulang. Ya. Kemudian kasus pemerkosaan itu juga menjadi challenge sendiri bagi penegak hukum. Apakah ini ada daya paksa atau kekerasan ya, ketika seorang itu ya, dipaksa untuk melayani seseorang dengan relasi kuasa misalnya kan, atau karena tekanan psikologis ya, tentu psikologi forensik juga akan juga mendeklar bahwa ini orang tertekan karena misalnya takut dibunuh ya kan, terancam atau takut kehilangan pekerjaan atau relasi. Kasus narkoba juga menarik untuk dikaji karena boleh jadi seseorang terduga itu lolos ketika dilakukan pemeriksaan urin gitu ya. Tapi pemeriksaan darah juga bisa dikelabui yang identik, tapi teknologinya juga eh, sangat supporting ya, itu dengan bagaimana rambut ya, lakukan penelitian sehingga polisi tidak ragu bahwa dia memang mengkonsumsi narkotika atau psikotropika dan atau zat adiktif lainnya, nafza ya.
Jadi banyak orang-orang yang bisa lolos ke tes urin, bahkan ya mungkin urin juga bisa dimanipulasikan gitu ya. Tapi ketika udah tes rambut, uji rambut, itu akan sulit terduga mengelak bahwa meskipun dia sudah beberapa waktu lamanya dia mengkonsumsi narkoba. Kemudian tentu kasus banyak ya. Nanti mungkin Anda boleh boleh juga melengkapi, menambahkan kira-kira kasus apa juga yang menarik perhatian Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kasus pemalsuan juga ya. Ini tambahannya. Kasus senjata api balistik, kasus berbasis IT. Dan sebelum yang ke atas ya, kunci penyidikan, kasus pemalsuan di sini apakah tanda tangan palsu atau akta palsu, surat palsu, ya, uang palsu, itu akan Mabes Polri punya laboratorium forensik, lapor laboratorium forensik Mabes Polri. Itu akan mudah juga ditemukan apakah ini tanda tangan identik atau tidak. Nah, ada beberapa mahasiswa saya yang progresif ketika mengangkat penelitian tesis terkait dengan tanda tangan palsu. Saya minta supaya komprehensif penelitiannya, maka lakukan interview atau setidaknya bisa melakukan penelitian di laboratorium forensik. Dan memang penelitiannya komprehensif, bagus, sampai ditemukan video bahwa ini ada alat untuk mendeteksi suatu tanda tangan yang palsu atau tidak identik. Nah, kasus senjata api juga begitu, apakah dari selongsong tubuh misalnya kan, apakah ditembakkan dari jarak jauh atau jarak dekat ya, jenis peluru apa, jenis senjatanya apa, apakah ditembak dari belakang atau depan kan gitu ya. Nah, sehingga tembus, kadang kalau tembus kan ini juga perlu penelitian mendalam. Tembus dari asumsinya dari belakang ke depan itu lebih ekstrim ketimbang dari depan ke belakang. Karena kalau dari belakang ke depan itu kan seolah-olah memang tanpa daya, ya kan? Tapi kalau walaupun keduanya itu salah ya. Ya mungkin ingat kasus yang ramai kemarin ya, Brigadir J, itu juga menarik ya, karena terungkap dari keterangan ahli terkait dengan balistik, ya, balistik forensik. Kemudian kasus berbasis IT ini yang menjadi fokus concern saya ya, banyak sekali cybercrime ya, dan lain-lain. Jadi kunci penyidikan dalam kerangka perjustisia menurut merujuk azas due process of law, ya kan? Apa itu due process of law ya? Bagaimana hukum bisa diterapkan seharusnya kan? Berdasarkan acara material formal, jika pemeriksaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan prinsip negara hukum kan gitu ya. Walaupun memang sensolen juga kadang tidak sejalan ya. Ada di situ distorsi, ada gap di situ. Ya harapan kenyataan pasti terjadi ya. Nggak selalu bisa kita anggap kita Indonesia negara hukum, tapi ada masalah-masalah tertentu juga yang seharusnya bisa dilakukan secara saintifik, tapi komitmen atau etikat baik itu tidak muncul untuk mengungkap terang suatu kasus hukum, apalagi kasus hukum yang besar atau kasus hukum yang melibatkan para pembesar. Ya. Salah satu prinsip utama persamaan persamaan setiap orang di hadapan hukum ini secara konstitusional diatur di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecuali. Itu di slide 12 ya. Mungkin saya mau ini sebentar ya, izin mau, karena di Jakarta ini cuaca cukup terang dan panas. Izin saya mau minum dulu ya, minum dulu Bapak Ibu. Baik ya.
akhirnya saya bisa melihat sudah banyak penambahan ya, tadi 25-an, sekarang sudah 64 peserta yang hadir. Itu peserta saya dan para pengurus Wasan Hukum Nusantara ya. Saya nggak bisa lihat chat Zoom sekarang, karena kalau saya lihat chat Zoom berarti saya nanti nggak fokus. Saya lanjutkan pemaparan saya. Oke. Ya, lanjut ya. Sekarang masuk coverage ya. Coverage ruang lingkup. Ruang lingkup ilmu forensik memiliki cakupan yang sangat luas. Hal ini karena cakupan ilmu forensik bukan hanya terbatas pada forensik kedokteran saja. Itu tadi dua tiga kali saya bilang. Selama ini asumsi kita kalau bicara forensik berarti kita bicara ke dunia medis. Ya, ini ada bukunya nih dari Asosiasi Forensik Indonesia. Luasnya ruang lingkup ilmu forensik. Sehingga kalau kita 4 sesi dengan waktu yang terbatas, kan gitu ya, dan kita online kan pula, tentu juga ada keterbatasan di sana sini. Jadi saya ambil highlights-nya saja yang juga nanti difokuskan terkait dengan psikologi forensik dan linguistik forensik. Jadi karena luas itu cakupannya multidisiplin ilmu. Ini tadi udah di awal ya. Nah, kedokteran forensik. Kedokteran forensik, nama lain atau sebutan lainnya adalah jurisprudensi medis. Ya, coba ya. Dengan kemampuan, dengan keilmuan, dengan kehususan pengetahuan, keilmuan yang dimiliki oleh para dokter, dia bisa berkontribusi terhadap suatu penegakan hukum. Ya. Ada jurisprudensi yang memang di-create oleh para hakim ya, melalui putusan-putusannya. Tapi sesungguhnya ketika ada kasus-kasus yang memang membutuhkan peran serta dari para dokter, sebenarnya dokter itu juga sudah menciptakan hukum di dunia medis. Ya. Jadi ya kita memang sesama profesi ini memang harus saling berkolaborasi satu sama lain. Ya. Ilmu kedokteran forensik adalah cabang spesialistik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan hukum. Menurut Sujono dalam bukunya Hukum dan Kriminalistik, arti dari ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan yang dapat memberi keterangan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran ilmiah yang dapat mendukung dan meyakinkan peradilan atau hakim dalam menetapkan keputusannya. Menetapkan. Jadi hakim kan nggak boleh ragu. Ya, kan indubio pro reo. Keyakinan hakim itu menjadi penting. Salah satu ketika misalnya alat bukti, keterangan ahli, transaksi, keterangan terdakwa, surat, ya, jika itu masih ragu, maka hakim berdasarkan keyakinan, tentu juga nanti resource-nya dari fakta-fakta yang terungkap dalam. Bagi teman-teman yang praktisi mungkin sudah paham betul ya, dan berprofesi sebagai advokat jadi bagian keseharian Anda, jadi pembela, misalnya konteksnya sistem peradilan pidana, klien Anda. Ya, ketika suatu putusan ini memang tidak bisa diterima oleh para pihak, maka suatu loss breaking atau terobosan-terobosan itu juga kadang para praktisi yang juga kadang praktisi dan akademisi itu juga lakukan upaya-upaya hukum juga yang berbasis saintifik. Lanjut, nah ini kategorisasi forensik saya tidak akan jelaskan, tapi saya hanya sedikit banyak juga bahwa ternyata ada yang
juga terkait dengan forensik antropologi, ya kan, ya, biologi. Bagaimana ketika antropologi, kapan kehidupan manusia itu ada di suatu pulau misalkan, itu akan mudah para para antropolog itu meneliti ya dari jejak kaki, ada kehidupan-kehidupan di situ, ada budaya, ada tradisi-tradisi yang mungkin juga sampai sekarang itu masih masih hidup ya. Karena juga kalau kita bicara soal sumber hukum ya, itu juga berasal dari hukum, dari convention atau kebiasaan. Ya. Nah, di bagian paling bawah di sini adalah forensik kriminalistik ya. Ilmu forensik untuk menganalisis dan membuktikan barang bukti seperti ya kan gitu ya, bukti ya. Kemudian ada di sini jejak, bukti cetakan, bukti senjata, lainnya yang ditemukan di tempat kejadian. Digital forensik, ilmu forensik untuk menganalisis barang bukti digital seperti ya data pada hard disk dan barang bukti digital lainnya. Ya, pasal 5 Junto 44 Undang-Undang 1 2024 tentang perubahan atas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 2016 yang sebelumnya awalnya kita punya the first cyber law in Indonesia, Undang-Undang 11 2008 ya, tentang informasi dan transaksi elektronik. Bagaimana kekuatan pembuktiannya sama dengan alat bukti lain. Jadi perluasan alat bukti dalam pasal 184. Nah, apa irisan ilmu forensik dan hukum? Setelah tayangan yang ya, cukup panjang lebar dan slide by slide, maka saya mulai kali pull down bahwa ilmu forensik dan hukum ini saling berkelindan. Dalam pembuktian dan pemeriksaan secara ilmiah, ilmu forensik diartikan sebagai aplikasi atau pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. 11 cabang ilmu setidaknya ya. Nanti mungkin di bagian sesi-sesi berikutnya kita akan kembangkan ini ya, khususnya dua itu. Psikologi forensik dan linguistik forensik ya. Kalau linguistik forensik juga karena eranya era digitalisasi nggak lepas dari media sosial atau ITA. Ilmu forensik dikategorikan, ini sebenarnya udah ya di awal ya. Saya lupa di sini men-skip ini ya. Kita lanjut saja, ada kurang lebih 5 slide lagi karena nanti saya coba tayangkan video. Nah, ini yang lagi rame ya. Pakar psikologi forensik mengungkap kelemahan penegakan hukum kasus Vina, singgung kekerasan penyidik hingga soal apa ya, sperma. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril sebut 3 kelemahan proses penegakan hukum kasus Vina Cirebon. Ini saya yakin mahasiswa hukum ya, para akademisi, praktisi atau bapak ibu yang gabung dalam Zoom meeting ini juga mengikuti ini. Ini menarik karena kemarin sudah ditangkap terduga ya, pelaku yang kasusnya sudah 8 tahun berlalu. Ini dalam konteks psikologi forensik. Tentu di pertemuan berikutnya kita bisa lebih dalam lagi. Apa itu psikologi forensik ya? Tentu untuk terminologi nanti kita ada waktunya ya di pertemuan berikutnya. Nah, saya coba ini kan suatu basic teori yang mengantarkan ya kan, digunakan dalam proses peradilan untuk melihat apakah keterangan saksi, korban bahkan penyidik hukum adalah kredibel atau tidak, konsisten atau tidak, diuji validitasnya dalam pendekatan psikiatri atau psikologis. Keterlibatan seorang psikolog dalam suatu proses peradilan tidak hanya pada saat keterangan saksi ahli, namun seharusnya seorang psikolog dapat mengikuti perjalanan suatu kasus agar dapat memberikan saran dalam, ya. Terkadang sudah berjalan baru dihadirkan di peradilan. Ya seharusnya ketika terduga pelaku itu sudah ditangkap, maka psikolog itu sudah dilibatkan. Ingat kasus jagal dari Jombang ya, Rian, yang
adil di Pengadilan Negeri Depok, saya mengikuti itu baik dalam pemberitaan ketika kasus itu terungkap, pas dia tertangkap, didampingi psikolog di asesmen, kemudian persidangannya juga saya ikuti, akhirnya dia difonis. Jadi memang sekarang masuk ke tadi psikologi forensik, memang ada irisan-irisan antara psikologi forensik dengan linguistik forensik. Karena boleh jadi dari bahasa itu juga orang memiliki sensitivitas ya, attachment, atau bahkan ketika orang diserang juga tidak terima, maka hal-hal di luar nalar, hal-hal yang tidak terprediksi itu bisa terjadi walaupun itu hanya eh, sekedar tulisan. Urgensi peran linguistik forensik dalam proses interogasi. Ini saya kutip dari suatu harian online. Kemudian di sini ya saya ambil sampel dari dapat saya sendiri, CTI. Ketika saya diwawancarai, sebenarnya bukan seperti ini, tapi mungkin ada yang bisa menjadi highlight ya ketika media itu mengangkat judul seperti ini. Tentu kalau di sini kalau kita baca penegak hukum melanggar hukum, seolah-olah kan digeneralisir ya. Padahal waktu itu saya diwawancarai ya terkait dengan oknum ya kan, oknum anggota TNI yang melakukan ya kan gitu ya, penyiksaan ya yang mengakibatkan kematian terhadap korbannya. Tapi terlanjur tayang ya, dan akhirnya judulnya seperti ini. Ya. Ini kalau dari segi bahasa ini kan juga bisa bisa dipersoalkan ya. Apa iya penegak hukum melanggar hukum? Apa iya TNI juga bagian dari penegakan hukum atau bagian dari aparat penegak hukum? Ya, semua bisa debatable. Yang bisa menjelaskan detail itu ya tentunya mereka yang bekerja, yang mendalami itu, atau lebih spesifik lagi para ahli bahasa. Ini tidak menjadi persoalan. Saya ambil sampel bahwa kadang judul itu bisa menarik perhatian. Headlines itu bisa menjadi perhatian. Walaupun ternyata judulnya sensasional, bombastis, ternyata isinya tidak seserem apa yang ditampilkan dalam bentuk judul headlines. Nah, linguistik forensik ya, psikologi forensik, sekarang linguistik forensik. Melalui linguistik forensik, seorang ahli bahasa dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap berbagai kasus yang terkait bahasa sebagai alat bukti. Ahli bahasa dapat dilibatkan dalam mengungkap kasus rekayasa bunuh diri dengan meninggalkan surat yang faktanya bisa saja merupakan rekayasa atas kejahatan pembunuhan atau kasus-kasus hate speech ya, ujaran kebencian. Nah, ini kaitan dengan ITE nih yang banyak. Hate speech, persekusi digital, bullying ya kan. Seseorang dibullying secara cyber, kemudian orang tersebut tidak terima, dipermalukan, nah, dia bunuh diri. Ternyata ketika ditelusuri apa penyebab dia melakukan tindakan senekat itu, karena dia tidak tahan dibully secara cyber. Linguistik forensik dapat dijadikan pisau analisis. Kalau pakai teori Sigmund Freud, ya, pisau analisis atas suatu kasus. Nah, terakhir, nggak bisa diklik ya ini. Mohon disimak. Kalau delay, bilang saya, kalau delay berarti jaringan saya nggak bagus atau sebaliknya. Ya, karena Anda kan ada eh, beberapa partisipan yang mungkin di Anda jaringan tidak stabil. Saya akan klik, saya akan play dan didengarkan. Nanti saya akan singkat akan saya ulang. Mohon maaf, Dok, tidak terdengar suaranya. Oke, tidak terdengar ya.
Iya, tidak terdengar suaranya. Baik, makasih. Berarti nggak support ya? Nggak Iya. support kalau ditayangkan di Zoom. Baik, itu tadi video berita tentang yang tadi saya singgung, eh, pelaku anak yang menculik anak, anak juga anak yang berhadapan dengan hukum, korbannya juga anak. eh, Setelah diculik, diperdaya, dipukul ya, ya dibunuh sampai mati gitu lah kan, dimatiin, kemudian organ tubuhnya diambil, kemudian dipromot ya, dipublikasikan untuk diperhatikan dengan satu hal yang memang di luar nalar ya, bahwa terobsesi karena melihat suatu apa situs di internet itu ternyata menjual jual beli organ tubuh itu menjanjikan ya, seorang anak bisa terobsesi seperti itu. Jadi kalau diteliti secara psikologis ini ada apa ini ya, tidak bisa dipahami bahwa ini suatu perencanaan ya. Tapi lagi-lagi karena terikat dengan Undang-Undang 11 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, ya kemarin kasusnya sudah diputus, informasinya ada upaya link dan memang Bapak Ibu masih susah. Jadi suatu apa ya namanya dehumanisasi ya. Dehumanisasi itu artinya menganggap orang lain itu rendah ya. Termasuk dalam menggunakan ITA, sarana ITA, literasinya lemah sehingga mereka menjadikan internet itu bukan untuk kemanfaatan tapi untuk justru melakukan sebagai sarana kejahatan. Baik, sudah 1 jam ya, pas banget ini 1 jam saya lihat ya, 15.03. Mungkin tadi Mbak Sri kalau memungkinkan ada diskusi, kalau bisa juga diskusinya tidak terlampau panjang lebar ya, karena saya udah dari pagi ini di kampus ya, tapi untuk WHN saya siap sudah menyiapkan diri. Dan saya lihat di sini ada Captain ya, mungkin Captain dulu nih menyapa kita kita. Makasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dokter Armansyah atas pemaparan yang luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Baik, eh, saya persilakan kepada Kapten Arkam Bakri mungkin terlebih dahulu untuk menjelaskan terkait dengan WHN, karena kawan-kawan tadi ingin mendengarkan Kapten tapi belum hadir di tengah-tengah kita karena masih ada giat yang lain. Baik, pada Kapten Arkam Bakri saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Sri Karni Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Armansyah, SHMH, selaku narasumber kita pada siang hari ini. Eh, saya tadi tidak sempat hadir lebih awal, dikarenakan pada hari ini kami memiliki agenda untuk sosialisasi hukum melalui Zoom meeting dengan warga di Desa Mehona, Nusa Tenggara Timur. Yang pada intinya, sampai saat ini, Wawasan Hukum Nusantara telah berhasil memberikan 6 beasiswa kepada mahasiswa hukum dari hasil kegiatan yang mana sedang berlangsung pada saat ini. Itu langkah yang awal kami lakukan di Wawasan Hukum Nusantara. Dan langkah yang lebih visioner atau lebih jauh ke depannya yaitu kami mengajak seluruh warga di NTT untuk secara bergotong royong dan bersukarela untuk menyekolahkan masing-masing satu sarjana hukum di setiap desa yang ada di NTT. Semoga program yang ditawarkan oleh WHN ini bisa berhasil. Kami menawarkan warga di sana untuk melakukan sumbangan kolektif dari masing-masing warga di setiap rumah. Jadi satu kepala keluarga yang ada di desa tersebut, satu desa terdiri dari 160 kepala keluarga. Kami menawarkan dan mengajak bahwa satu kepala keluarga itu bisa menyumbang 10.000 satu rumah, itu sudah bisa menyekolahkan satu mahasiswa hukum atau mahasiswa apapun di desanya masing-masing. Dan kelihatannya mudah-mudahan kita berharap dengan ajakan ini masyarakat di sana bisa tergerak hatinya untuk mengikuti langkah tersebut. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Wawasan Hukum Nusantara tidak ingin melakukan ini dalam bentuk-bentuk profit,
bahwa kita hanya mengajak dan ini adalah bentuk sosial. Kalau bukan karena kecintaan kami kepada bangsa dan negara, kita semua tidak akan hadir di tempat ini untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi itu adalah harapan saya selaku wakil dari Yayasan Hukum Nusantara, selaku ketua umum, tentunya didukung dengan Ibu Sri Karen Nopianti. Kami punya frontliner ini, bendahara umum kita di Yayasan Hukum Nusantara, dan tentunya Pak Dr. Armansyah yang selama ini mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Hukum Nusantara. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator, Bu Sri Karen Nopianti. Terima kasih. Baik, terima kasih Kapten Arkam Bakri. Baik kawan-kawan, kita semua mengajak juga kawan-kawan untuk memiliki semangat yang sama ya untuk pendidikan di negeri ini sebagai amanat Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu bukan hanya tugasnya para dosen ya, itu tugas kita semua warga Indonesia yang punya keinginan sama-sama cerdas. Baik, berikutnya untuk sesi tanya jawab dan sesi sharing ya kawan-kawan ya. Sekali lagi ini forum akademik, jadi kita bisa sharing. Kalaupun mungkin ada kendala-kendala masalah yang terjadi secara langsung kita alami, boleh ditanyakan langsung kepada Dr. Armansyah atau di-sharingkan. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa memberikan masukan-masukan yang lebih baik lagi. Baik, untuk saya lihat di sini sudah ada yang raise hand, Pak Henry. Kepada Pak Henry, saya persilakan Pak Henry. Ya, baik, terima kasih. Kepada dokter saya mau bertanya, forensik ini ada mungkin misal kasus kematian otopsi ya, kalau kasus mungkin kekerasan, penganiayaan, mungkin itu visum ya. Nah, apabila ada dilakukan kekerasan itu kan biasanya seharusnya orang awam itu kan ya, maksudnya kita orang yang dilakukan kekerasan itu mungkin untuk pertamanya supaya ada tandanya, pertama kalinya dia harus ke rumah sakit atau ke dokter untuk dilakukan visum gitu. Karena kan kalau tidak dilakukan dia tidak ke kesehatan, dilakukan visum untuk beberapa hari atau seminggu atau 2 minggu kan akan hilang. Nah, jadi tidak bisa dilanjutkan ke ranah hukum ya, yang melakukan kekerasan tersebut. Yang saya tanyakan, tidak semua orang mengerti tentang pengakuan penganiayaan atau kekerasan, dia langsung ke kesehatan, ke dokter untuk dilakukan visum. Jadi ada yang tidak melakukan itu, ya kan? Nah, ya mungkin ada yang orang yang ini juga orang yang tidak tahu itu juga bisa pertamanya ke kepolisian kan, dari kepolisian oh ke visum dulu. Nah, yang pertanyaan saya, apabila mungkin di sini kita membahas mungkin kekerasan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga, nah dia tidak mengerti gitu. Dilakukan visum dulu ke dokter, lalu dia suatu saat dia datang ke penegak hukum ya. Saya dilakukan kekerasan gitu, tapi tidak ada bukti gitu. Tapi memang itu dilakukan, memang ada kekerasan. Nah, yang mau saya tanyakan bagaimana untuk menindaki lanjutan tersebut. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Henry. Mungkin boleh langsung ditanggapi Dr. Armansyah. Terima kasih. Ya, baik ya. Ya kan persoalannya karena budaya patriarki ya dalam keluarga ya. Jadi ini kan tadi pertanyaannya KDRT ya. KDRT itu kan bukan antara suami istri saja, tapi ya anak ke orang tua ke anak, bahkan asisten rumah tangga ya, yang sekitar kita juga bagian dari apa yang diatur di dalam Undang-Undang PKDRT ya, budaya patriarki itu. Misalnya begini,
yang banyak korban itu KDRT secara statistik ya, secara kriminalistik itu kan perempuan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan loh, ada para bapak-bapak suami-suami menjadi korban juga kekerasan dari istrinya kan. Cuman masalahnya kalau mereka melapor ya, kalau mereka melapor ya, saya pernah kejadian di Polsek itu, saya di depan mata saya ya, itu malah malah korban ya, sang suami ini malah diketawain polisi kan gitu ya. Ketawain artinya ya, kenapa dipukul gitu ya atau ditampar gitu ya, karena ya ketahuan selingkuh kan gitu ya, malah jadi bahan guyonan gitu. Nah, saya khawatir kalau memang pemahaman pengetahuan masyarakat itu tidak memadai, mau kemana dulu ya kan. Mungkin awalnya diem dulu gitu ya, diem gitu kan, udah maafin deh gitu ya. Lama-lama keterlaluan nih, akhirnya geser dong, tetangga keganggu kan, kanan kiri keganggu, akhirnya ke Pak RT gitu kan. Ini kadang bukan ke polisi langsung nih kan, agak berat dikit ke kantor polisi ya. Nah, nah, lebih berat lagi ya, mungkin keburu meninggal ya kan gitu. Jadi kadang-kadang ya permakluman seperti itu juga harusnya eh, nggak bisa ditoleransi. Kenapa? Karena rezim undang-undangnya kan sudah mengatur seperti itu. Makanya Pak Henry, mungkin salah satu caranya, ya kan, salah satu ya, saya nggak bilang ini solusi yang efektif ya, yaitu pemahaman kita dalam mendudukan posisi kita masing-masing ya. Karena tentu suami istri, anak juga punya apa ya, posisi yang memang sudah ditakdirkan, misalnya ya kan, ada larangan-larangan, ada kewajiban-kewajiban, ada hak. Karena kalau bicara KDRT itu kan ada 4 jenis kekerasan, ya. Fisik, psikis, ya, penelantaran dan ekonomi kan gitu ya. Jadi salah satu caranya ya, selain masyarakat bisa memahami ya, dari forum-forum seperti ini sebenarnya. Atau yang dilakukan oleh Captain Arkham itu melakukan penyuluhan hukum kan gitu. Ya terus terang ya, saya selama jadi dosen, kami melakukan penyuluhan hukum di pelosok, di desa lah, disebut desa ya, desa kan gitu ya. Salah satu materi yang kita jadikan materi inti yaitu bagaimana pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dan itu selalu antusias itu disambut para ibu-ibu gitu. Yang memang dia taunya kekerasan nggak boleh, tapi dia nggak tahu ternyata ada rezim undang-undang yang mengatur melarang seperti itu, ya, gitu. Selain media sosial tentu. Jadi kalau pertanyaannya ke polisi dulu, polisinya ngarahin ke dokter gitu kan, ke hospital. Tentu orang berpikir kalau ke dokter atau ke rumah sakit, kalau memang bisa dijangkau ya, jarak maupun biaya kan gitu. Orang udah keburu apa ya, udahlah ya, buang waktu kan gitu ya. Akhirnya suatu korban ada, pelakunya nggak ada. Yang tadi betul Pak Henry punya pengalaman tentunya bisa narasikan seperti itu. Lama-lama bukti itu akan menjadi hilang kan gitu, akan menjadi hilang. Yang saya khawatirkan kalau dibiarkan terus, situasi makin genting, makin gawat. Nah, ya. Ada kasus tuh di daerah Jagakarsa Pak, mungkin Bapak ingat ya. Beberapa bulan lalu kalau Pak Henry di Jakarta pasti mengikuti itu. Ya karena tekanan ekonomi ya, mungkin juga apa ya, tekanan hidup secara psikis ya, seorang bapak ya, eh, yang akhirnya menganggur, pekerjaannya driver, akhirnya menganggur. Itu dia, istrinya bukan sekali dua kali aja itu mengalami kekerasan kan. Nah, tetangga yang tahu. Tapi ini kan sektor private Pak, yang kadang memang kanan kiri di sini juga apa ya, harusnya aware lah gitu ya. Nah, yang mirisnya akhirnya diberitakan eh, 3 anaknya mati karena diracun gitu. Nah, ibunya yang selamat, itu kan miris sekali ya. Atau ya adalah secara tekanan-tekanan hidup ya, yang mengakibatkan orang itu putus asa, akhirnya melakukan hal-hal yang eh, di luar nalar gitu. Jadi Pak Henry ya tentu ya jalannya adalah memang minta surat keterangan dokter ya, visum gitu ya, apalagi mengalami penganiayaan, ada luka berat, ringan dan seterusnya kan gitu, ke kantor polisi. Tapi memang sebaiknya ya beririsan gitu. Ada satu kejadian tidak nunggu terlalu lama ya,
segera laporkan, segera lakukan pemeriksaan untuk mendapatkan suatu apa namanya produk yang dihasilkan oleh kedokteran forensik. Ya. Gitu Pak Hendrik yang bisa saya jawab. Iya Pak, ya saya setuju dengan dokter. Memang harus ke dokter dulu, tapi kan di sini orang tersebut tidak mengerti gitu, harus 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 ke dokter. Sementara kejadian penganiayaan itu sudah hilang gitu, dan suatu saat dia lari ke ranah hukum dan menjelaskan segala macam ke hukum untuk ditindaklanjuti. Nah, di sini pertanyaan saya, bagaimana ranah hukum itu menindaklanjutinya gitu? Apakah bisa atau mungkin masih 50-50 gitu kan? Karena sudah tidak ada bukti lagi gitu, Pak. Tapi yang si korban ini terus mendesak hukum supaya dilaksanakan gitu proses hukumnya. Nah, yang mau saya tanyakan seperti itu. Itu kadang-kadang sering terjadi ya di kebanyakan gitu. Jadi waktu dia masih ada dari penganiayaan itu, baik rumah tangga, baik teman, baik kantor gitu, dia tidak melakukan. Nah, tidak melakukan untuk melapor gitu ya Pak ke dokter. Mungkin kalau dia ke polisi mungkin langsung dibilang, oh kamu ke dokter dulu buat ada tanda bukti, entah itu foto, ntar biar dibikin lah gitu kan, dibilang kedokteran, oh ini loh penganiayaannya. Nah kalau ada itu kan Ingin membantu mau menjawab. mau dibawa ke hukum kan dia bisa gitu. Mau dibawa ke hukum bisa ditindaklanjuti kayak gitu. Nah sekarang yang saya pertanyakan itu, jadi dia tidak mau melapor, dia masih bingung gitu dan bimbang, akhirnya dia tidak lapor, dan suatu saat bukti sudah hilang dia masih melapor gitu kan, masih melapor. Nah, kuasa hukumnya kan jadinya bingung gitu. Jadi yang di sini saya mau pertanyakan, bagaimana untuk kuasa hukum gitu untuk menindaklanjuti gitu. Ya Izin memang agak menjawab, dokter. ya. Ya, itu sih yang kadang kan kuasa hukum ini kan jadi bingung gitu, mau dilanjuti tapi tidak ada, mau tidak lanjuti tapi uh, si korban, si pelaku terus mendesak gitu. Itu yang sering terjadi gitu kan, gitu. Baik, ya itu aja sih. Makasih dokter. Ya, baik ya. Ini pertanyaan teknis seorang praktisi nih. Izin menjawab, dokter. Oh iya, terima kasih. Ya tadi udah dibilang ya, sharing boleh ya? Boleh, Oke, kita enak diskusi interaktif. Boleh, silakan. Iya, baik. Silakan Pak Firman. terima kasih. Mohon izin, dokter, menjawab ini karena sudah menyebut praktisi ya. Saya perkenalkan dulu, dokter. Saya Firman dari Bandung. Kebetulan juga saya seorang praktisi dan juga care terhadap unit PPA ya, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kalau itu sudah ada pengacaranya, sebenarnya pengacara itu jangan buntu ya. Jadi unit PPA Polres itu atau Polres ya, Polres, nggak bisa di Polsek ini ya, unit PPA itu biasanya akan memberi rekomendasi. Kalau enggak, kami sebagai pendamping hukumnya meminta untuk diberikan rekomendasi kepada UPT PPA yang ada di Pemkab atau Pemkot. Nah, di situ ada perlindungan perempuan dan anak. Biasanya di bawah dinas sosial atau dinas BPKB itu apa? BKKBN itu loh. Ya, itu yang tugasnya itu memang memberi rekomendasi. Nah, itu nanti konseling sejauh mana, nah, itu tadi terkait daripada psikisnya. Jadi kekerasan KDRT itu bukan hanya fisik ya, itu kalaupun toh sudah tidak ada trauma, nah, trauma psikis itu akan terus menempel. Lah inilah tugasnya daripada UPT PPA itu ya, untuk telusur sampai tahap stadium apa. Nah itu, nah rekomendasi itulah yang ditunggu oleh
para penyidik di unit PPA Polres. Nah, itu tentunya juga harus didampingi pada saat mana nanti dilakukan pemeriksaan terkait ini. Namanya itu visum et repertum psikiatrium, ya, FERF ya gitu, FRP, nah, itu ya. Jadi ada Bang, jadi tidak ada kebuntuan ya terkait hal tersebut meskipun sudah tidak ada misalkan bukti-bukti fisik atau luka ataupun memar ataupun apapun ya, tetapi itu bisa ditelusur ya. Psikis itu trauma trauma psikologisnya itu sudah stadium apa ya. Selain dia juga mungkin anak-anaknya juga begitu. Jadi abang di kota apa ya, silahkan nanti koordinasi atau juga bisa langsung ke UPT PPA tersebut ya, adanya di Pemda, di Pemkot atau Pemkap ya. Itu dalam arti bisa pelayanan pro bono, bisa kalau seandainya orang tidak mampu tinggal bawa SKTM, kalau tidak ya berbayar ya gitu. Jadi ada itu tugasnya di situ, psikolognya ada, pendampingannya ada, atau Peksos, melalui Peksosnya dulu ya. Jadi itu ada perlindungan perempuan dan anak akibat trauma psikis ya, begitu. Bukan, tidak berarti KDRT itu hanya fisik saja dan tidak bisa kita proses ataupun kita naikkan lagi. Itu saja, dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firman. Luar biasa sekali penjelasannya ya. Boleh tanggapi Dokter ya? Ya, mantap ya. Sudah dilengkapi ya. Tadi kan saya sudah jelaskan tidak hanya bahwa tidak ilmu forensik sebagai ilmu bantu juga salah satunya itu psikologi forensik ya. Jadi saya pun lawyer ya. Kalau ajaran Bang Todung Mulya Lubis, lawyer itu harus inovasi kreatif. Ini undang-undang kan udah cukup lama nih ya. Undang-undang PKDRT itu udah 2004 ya. Artinya sampai sekarang ini udah ada lah ya, belasan tahun yang lalu. Tapi pemahaman kita masyarakat awam tentang ini juga kadang jalan buntu gitu ya, karena nggak ada bukti. Ya mudah sekali kita menyebut memang bukti lemah, tapi di Pak Firman dari Bandung tuh memberikan suatu insight buat kita, memang nggak berhenti soal bukti fisik ya, tapi juga psikis. Mungkin juga ada ancaman ya, ada ancaman lewat WA gitu kan, atau kanan kiri tetangga juga pernah mendengar ada histeria di dalam rumah gitu kan. Tapi prinsipnya itu tadi, Yunus tesis nulis testis, ditambah lagi bukti pendukung lain ya, keterangan ahli psikologi bahwa dia trauma, tertekan dan seterusnya. Ya, maju terus para praktisi, kita bisa sinergi ke Bandung dan kemana-mana lah bersilaturahmi. Makasih Pak Firman. Baik, selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan kepada Bapak Robian ini untuk bertanya. Pak Robian sudah raise hand, silakan Pak Robian. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kesempatan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya kalau di sini agak ribut Bu ya. Izin saya bertanya pada Bapak Ibu semuanya. Saya ingin menyuarakan nih. Saya tahu Bapak-Bapak Ibu-Ibu orang-orang hebat di dalam ini. Saya basic background saya S1 Ilmu Pemerintahan. Sebelumnya saya juga di Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya ingin bertanya dan menyuarakan juga soal maraknya penipuan online, judi online. Saya mohon kepada Bapak Ibu yang praktisi yang ada dalam ini untuk bisa memperbaiki aturan-aturan hukum. Ini saat ini banyak sekali Bu, karena mempengaruhi juga psikologi kepada setiap masyarakat. Dan juga dapat kita lihat berita yang saat ini seorang pangkat Letu membunuh diri karena terlilit oleh hutang karena faktor jadi judi online. Saya berharap ini bukan kasus yang sangat ringan, ini sangat mempengaruhi segala macam aspek baik psikologi manusia dan mempengaruhi penyakit-penyakit yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap kepada Bapak Ibu yang memiliki background praktisi hukum, saya kemarin juga Zoom sama BSSN, memang akan ada aturan kedua, Perpres dan Permen akan dikeluarkan. Saya juga berharap kepada Bapak Ibu yang dalam grup ini bisa menyuarakan atas saya sebagai rakyat biasa, mungkin background saya bukan hukum, dari ilmu pemerintahan. Saya berharap ini sangat mempengaruhi
di anak-anak masa depan yang akan datang. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa menyuarakan ini, Indonesia mungkin bisa lebih baik sesuai dengan founding father yang telah ditinggalkan oleh Indonesia, yaitu Pancasila. Saya berharap ini bisa keseriusannya, karena hampir setiap harinya banyak sekali pelaku-pelaku penipuan online ini beraksi. Karena saya lihat mereka melakukan kejadian tersebut pada hari Jumat siang, Sabtu dan Minggu. Saya berharap bisa dikuatkan lagi dan tingkatkan lagi soal hukum yang ada di Indonesia ini. Mungkin itu, Bu, Pak. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robian. Mungkin menambahkan Pak Robian juga nih Dokter Armansyah, saya punya 2 kasus yang berjalan kemarin teman saya, bahwa ada beberapa transaksi yang dilakukan melalui Instagram, kemudian penipu ini mungkin berkoordinasi sama yang punya toko di online, terus dia bilang, dia telepon dong nasabahnya bilang gini, mohon maaf Ibu, Bapak, kami dari Bea Cukai, dia bilang, bahwa kita menerima bahwa Ibu melakukan pembelian untuk produk ini kita tahan barangnya, dan Ibu sudah masuk ke pasal sekian, Ibu harus membayar denda sebesar fantastis 10 juta. Dan untuk orang-orang yang tertentu dalam keadaan panik, mereka nggak pakai tanya lagi, dan itu dilakukan di hari libur, which is tidak bisa dikonfirmasi kepada siapapun. Baru selesai transfer, baru dia panik ya kan, oh iya duit gue melayang nih 10 juta nih, gimana nih gitu kan. Nah, mungkin orang-orang juga banyak yang tidak tahu bagaimana menanggapi hal itu. Dan mungkin ini juga sebagai masukan kepada Bea Cukai Indonesia. Saya harap kalian juga kalau boleh ini masukan ya, supaya semua orang tahu gitu. Punya customer service atau apalah, center, telepon center atau apa, untuk masyarakat boleh tanya. Misalnya ada yang klaim, saya dari Bea Cukai ini, NRP saya sekian, boleh nggak dikonfirmasi bahwa ini benar di Bea Cukai atau tidak? Itu ada laporannya ke siapa gitu. Itu sih mungkin menambahkan tadi mengenai kasus online. Kebetulan itu masuk ke 2 kasus itu ke saya, dan ya lagi on proses gitu. Itu aja Dokter Armansyah. Terima kasih, mohon ditanggapi. Terima kasih. Iya, baik ya. Para korban ilegal, apa ya, pinjol ilegal ya. Bahasa kerennya Pak Robian tuh financial technology ya, fintech. Ya ada yang koperasi, ada yang apa ya, money game ya kan. Beberapa kasus yang fenomenal ya, berikan giveaway ya. Itu kemarin juga kita diskusikan. Tapi begini ya, memang orang Indonesia ini mudah diiming-iming ya terhadap hal yang spekulatif ya. Tapi ternyata itu jebakan Batman ya. Jadi utang sekian tapi bunga berbunga ya, rentenir. Bahkan ketika macet, nah, teror pun berdatangan ya. Saya juga sempat, saya kenal orangnya tapi nggak ada hubungan sama saya karena bukan saya yang pinjam ya. Ya saya abaikan. Kalau saya layani pasti itu yang mereka ini kan ya, mereka akan telepon bahkan ngancam gitu ya. Sama seperti tadi yang Pak Robian katakan, sampai ada yang mengakhiri hidupnya. Ya, memang gini ya, saya tanyakan juga ke mahasiswa, ini sedikit ya. Saya tanyakan begini, pasti rata-rata di sini pada senang main game ya, game online gitu kan. Oh iya Pak, senang Pak. Apa motifnya? Kenapa senang main game online? Karena ada aspek judinya Pak, kata gitu. Dia bisa dapat duit gitu kan. Dari main game menang dapat duit. Tapi kalau kalah kan dia makin lagi tuh, ya. Belum lagi yang mahasiswa yang di mana tuh bayar bayar semesteran tuh di IPB kalau nggak salah ya. Ya itu kan rame juga tuh ya. Bayarnya pakai pinjol kan gitu ya kan. Rame, jadi rame kan. Gimana pendidikan kalau memang ternyata mahasiswanya kesulitan bayar tapi mau lanjut studi, ya, salah satu cara yang paling mudah ya minjam kan gitu ya. Zaman online. Ini di HP juga kadang-kadang muncul tuh. Kita lihat di YouTube tahu-tahu muncul kayak gitu kan. Salah klik udah deh, ya kan. Jadi gini Pak Robian ya. Belum ada yang secara instrumen memang nggak terlalu memadai ya. Tapi kalau memang mau dibikin spesifik, harusnya Indonesia udah darurat lah pinjol. Ya. Ya, kadang penegak hukum ini sesaat aja. Korban banyak, ya kayak binary option kemarin ya.
binary ya, ada beberapa crazy rich itu kan, korbannya juga banyak kan. Tapi korban yang banyak juga malu melapor karena apa? Ya malu kan, karena dia memang berharap banyak tapi kerugiannya juga fantastis. Ya. Sejak tahun 2021 Pak, ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu menyatakan begini, para korban pinjol jangan ragu lapor ke polisi dan jangan ragu untuk minta pendampingan LPSK. Ya. Kebetulan tahun lalu dan sampai sekarang ini salah satu coverage dari LPSK itu para korban pinjol, ya, untuk mendapatkan satu pendampingan hukum ketika proses sidang berjalan, ya, apa yang mereka lakukan LPSK kan gitu ya, supaya ya si pelaku, si terdakwa itu memberikan kompensasi, ya, kompensasi atau ganti rugi lah, walaupun tidak sepenuhnya. Yang kedua, LPSK melakukan suatu upaya psikososial, ya. Ini malu mungkin korban bisa juga malu di tengah masyarakat kan. Mungkin tadinya punya uang banyak, ya, akhirnya ngutang, kelilit utang, akhirnya jual rumah kan gitu ya. Malu di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang lebih bahaya lagi yang tadi Pak Robian katakan, ya secara psikis. Jadi LPSK juga melakukan treatment, assessment terhadap korban-korban pinjol untuk di assessment secara psikis. Ya. Karena apa? Ya tentu keyakinannya ini bukan akhir segalanya. Nah, upaya-upaya itu kan bagian dari recovery, Pak. Ya, recovery. Oke, mungkin uang nggak kembali, tapi masih ada semangat hidup, ya kan, untuk bangkit, ya. Nah, ini yang kadang-kadang ada kejadian tidak membuat yang lain itu menjadi aware, waspada. Ya, nanti muncul lagi tuh, ya, muncul lagi tuh kasus-kasus yang memang APH-nya kurang ini ya, kurang kurang apa, kurang kenceng lah memberantas mafia-mafia seperti ini. Sama seperti yang disampaikan Bu Sri tadi. Kalau saya diganggu mahasiswa saya itu hari libur komplain absen, tetap saya layani. Tapi kalau ada kayak begitu, kayaknya nggak ada waktu lagi ya mau tanda kutip ngerjain kita. Justru di hari-hari libur dan waktu-waktu tertentu tuh mereka bisa mainkan kepanikan kita kan, sehingga akhirnya apa? Kita panik ya kita akhirnya transfer kan gitu, diarahkan, dihipnotis, dimanipulasi dan seterusnya. Jadi Pak Robian ya tentu ya jangan juga rendah hati karena kan orang hukum ya. Semua bisa kena Pak. Ya. Orang hukum juga bisa kena Pak. Ya. Jadi orang yang punya gelar, punya kedudukan juga bisa kena kalau udah sindikasi seperti ini. Karena emang labelnya financial technology, tapi ya ujung-ujungnya ya nipu kan gitu. Belum lagi yang bungkusnya ya ibadah ya gitu. Itu pernah kita alami kan. Beberapa travel, bukan nakal lagi, travel yang lakukan tindak pidana. Sehingga memang di era sekarang ini tindak pidana ekonomi cyber juga menjadi atensi kita semua. Ya. Jangan berinvestasi ketika memang itu belum listing di OJK. Misalnya salah satunya itu ya. Ya, jangan coba-coba gitu. Karena udah banyak kejadian yang akhirnya masyarakat menjadi korban. Demikian. Izin menambahkan Pak Dokter, boleh? Ya, Pak Galih, Ya. silakan Pak Ya. Galih. Selamat siang. Perkenalkan saya Galih. Ya. Saya advokat, tapi saya juga konselor. Saya mendalami ilmu NLP dan juga Oh hipnoterapi. iya, mantap, mantap, mantap. Jadi terkait tadi yang fintech itu ya, penipuan lewat dalam tanda kutip hipno lah ya. Sebenarnya simpel aja sih cara kerja otak manusia ini Pak. Jadi kenapa orang banyak terpengaruh? Pertama, sistem mempengaruhi otak itu yang paling penting adalah dibikin gembira. Karena ketika orang bergembira, sugesti masuk gampang. Gembira berlebihan ya, tapi ya. Dan kedua, ketika dibikin panik atau sedih berlebihan. Karena memang mekanisme otak manusia seperti itu. Makanya selalu kan diarahkannya ceritanya begini. Selamat Anda mendapatkan mobil sekian, sekian, sekian. Dan itu ada hitungannya memang Pak. Jadi dalam berapa detik itu harus kena. Kalau lewat berapa detik nggak kena, itu nggak bisa. Selalu begitu. Makanya kalau yang kejahatan lewat modus seperti itu selalu kan cepat gerakannya. Dan selalu makanya dibikin orang nggak bisa berpikir. Ya biar nggak berpikir ya itu gembira yang terlalu bergembira atau ya dibikin panik sedih terlalu sedih. Makanya selalu ngaku polisi, ngaku ini, ngaku itu gitu kan, dan di jam-jam yang memang aneh-aneh.
Jadi dibikin orang nggak bisa berpikir. Tapi kalau kita yang udah ngerti cara kerja itu, kita udah langsung nebak gitu. Oh, ini lagi nipu nih. Seperti itu kira-kira kalau tadi Pak Dokter bilang ada melalui modus ibadah. Ya itu juga karena orang ketika ibadah pasti gembira kan. Dikasih iming-iming ibadah. Balik lagi ke situ teorinya, Pak. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau soal ini judi online lagi rame ini. Ya memang itu susah juga sih diberantas ya. Karena memang terkait juga, kalau saya lihatnya dari sisi ini ya, main 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 kontrol atau main games lah ya. Memang orang dibikin kecanduan dan sekali coba-coba kalau orang nggak kuat-kuat pasti tertarik karena iming-iming itu tadi. Jadi akhirnya kalau nanti terkait lagi dengan unsur bagaimana dia pelepasan dari stres tapi malah bikin stres. Tadinya awal bermula dari situ. Makanya banyak yang kena, saya sedihnya itu yang judi online itu justru kelas bawah, Pak. Ya karena dia dari angkanya kecil, masuk kadang 1.000, 2.000, 5.000, ya kan? Jadi teriming-iming. Akhirnya ya masuk udah langsung kena, kira-kira begitu aja Pak, kurang lebih gambarannya. Terus kalau yang tadi yang pertama saya juga sedikit lagi Pak soal yang tadi KDRT, ya sebetulnya kan kalau di pidana kalau memang tidak ada visum, tapi kan kalau masih ada alat bukti lain kan sebenarnya bisa tadi yang nulus testis tadi, misalkan dari tetangga, dari apa, kemudian dari tadi yang Pak di Bandung itu juga betul, memang sekarang sudah ada namanya melalui psikoforensik gitu, itu bisa bisa dilalui juga. Dan ada lagi langkah misalkan kita langsung ke Komnas Perempuan, umpamanya minta rekomendasi, itu juga bisa. Itu pasti ada tekanan lah, ada tanda kutip. Kebetulan saya beberapa kali menangani kasus KDRT dan juga sisi psikologinya sekalian. Jadi, Pak, salam, terima kasih. Ya, makasih Mas Galih, lawyer muda nih. Ya. Baik, terima Makasih. kasih Mas Gali, Pak Armansyah. Sama-sama. Berikutnya mungkin Mbak Dewi Dewi. Silakan Mbak Dewi Dewi, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Selamat sore. Perkenalkan saya Debbie, izin bertanya terkait dengan yang dimaksud dengan kriteria bukti permulaan yang cukup itu seperti apa ya? Karena kalau saya perhatikan tuh ada beberapa kasus yang kok dari kepolisian naik ke kejaksaan ditolak lagi karena belum cukup. Nah, kriteria bukti yang cukup itu menurut Bapak seperti apa? Terus menyambung dari beberapa pembahasan tadi terkait dengan KDRT segala macam, apakah itu masuk ke tipiring ya tindak pidana ringan gitu. Nah, memang kalau pengalaman saya sendiri mengalami kesannya pihak kepolisian tuh agak enggan untuk memproses ya. Ini apalagi belum ada bekasnya atau apa gitu, saya sampai marah. Oh bapak berarti mati dulu ibu saya baru bapak mau proses ya, saya gituin kan. Jadi kan saya marah sekali gitu. Akhirnya uh, mereka mau proses karena ibarat kita minta perlindungan gitu. Gitu sih, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Boleh ditanggapi langsung, Dr. Armansyah? Terima kasih. Iya, bukti permulaan yang cukup itu sebagaimana KUHP ya. Ketika eh, ada di situ korban, ya, diketemukan jasadnya tergeletak di, misalnya di jalan gitu, dalam kamar, atau di situ ada korban tapi korbannya masih ke dalam hidup cuma luka berat. Ya. Berarti kan satu alat bukti sudah ada di situ, yaitu korban, ya kan? Baru yang kedua, kalau memang prinsipnya Yunus testis, Yunus testis, satu ada saksi korban di situ. Yang kedua, ada nggak yang melihat, ya kan? Ada nggak yang melihat itu korban dipukuli, ya kan? Sekeliling kan gitu. Jadi bukti sebagai legal evidence, bukti permulaan yang cukup itu harus ada. Setidaknya korbannya siapa? Kalau itu kalau manusia ya. Tapi kalau misalnya eh, tanda tangan palsu, ya kan gitu ya. Kan dua, ada tanda tangan yang dipalsukan, tanda tangan itu mungkin di atas kertas, surat ya. Yang kedua, misalnya saya, tanda tangan saya dipalsukan. Nah, saya korban pemalsuan kan gitu ya. Itu udah dua, udah cukup. Tip permulaan yang cukup. Atau cukup terbukti. Harusnya dari awal itu yang mengantarkan proses lidik. Jika sudah ada bukti permulaan yang cukup, maka mulailah bekerja itu. Bekerja sistem peradilan pidana mulai dari polisian. Adapun kalau memang dianggap ketika itu dilimpahkan ke jaksa bolak-balik gitu, kedua satu ya tentunya
mungkin jaksa beranggapan masih belum lengkap gitu. Cuman ya kita ya ada yang ya kita mungkin yang praktisi yang advokat gitu ya. Ini bolak-balik ini juga bisa karena slow down juga atau karena memang dirasakan belum komprehensif ya. Kita apa ya, husnuzon lah ya. Tapi memang harusnya speedy trial ya, speedy trial. Karena kecepatan dalam mengungkap satu kasus ini akan terangkan di pengadilan. Nah, begitu pula kalau emang nggak cukup bukti ya berdasarkan keterangan ahli, itu kan harusnya gelar perkara hingga terbit SP3. Kalau kejaksaan SKP2, ya, seponering itu. Jadi kalau guru saya Prof. Andi Hamzah, mungkin masyarakat atau kita sebagai orang hukum lebih familiar dengan deponering. Kalau sebenarnya menurut Prof. Andi Hamzah itu seponering. Ya. Jadi ada penghentian perkara karena dengan alasan kepentingan hukum atau kepentingan umum. Nah, yang terakhir, Mbak Devi, ya begitulah ironinya ya, ironinya ketika ada suatu fenomena dalam rumah tangga, tapi penegak hukumnya kurang responsif, ya kan? Ya. Tentu kita juga nggak berharap hal-hal sepele itu bisa di blow up ke penegak hukum, nggak juga gitu. Karena tentu kita juga malu kan. Misalnya kita pelaku, ya, orang rumah korbannya, kita tentu malu dong kalau kita buka-bukaan di polisian kan. Apalagi kalau kita ini bukan orang biasa, ya, kita orang public figure kan. Tentu keberanian seseorang untuk speak up itu ketika mungkin sudah merasa tertekan, terancam ya, sudah tidak bisa ditoleransi lagi perbuatan seorang pelaku itu yang mengancam ya. Makanya kasus-kasus itu memang biasanya dari orang dekat ya. Tapi konteksnya bukan dengan di luar pernikahan. Ini konteksnya adalah kekerasan dalam rumah. Mungkin itu Mbak Devi. Sebenarnya ini materi ini buat besok ya, tapi kok munculnya sekarang ya. Iya, Mungkin terlalu yang lain bersemangat. agak disimpan dulu ya, Iya, supaya besok ini kan baru pengantar nih. iya. Pengantar ya. Baik, mungkin Monggo. satu penanya lagi ya, Pak Dr. Armansyah ya. Memang antusias sekali, tapi teman-teman ditahan aja. Besok kita masih ada sesi keempat hari. Jadi mungkin 4 hari. Ya, mungkin pertanyaan terakhir boleh ya, Dr. Armansyah dari ya Bapak boleh, Amir boleh. Minabari. Ya. Kepada Bapak Amir Minabari, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau sekalian sharing sekaligus menanyakan mengenai beberapa perkara yang sempat viral. Yang pertama, saya teringat kasusnya kopi sianida. Jadi di dalam perkara itu, menurut Bapak ya, di dalam perkara itu konon katanya otopsi dilakukan, tapi secara parsial. Artinya penyebab kematian itu tidak bisa ditegakkan, tidak bisa disimpulkan karena otopsinya masih dilakukan parsial. Nah, berbicara mengenai penyebab kematian kan dalam hukum pidana kita tahu kan ada ajaran kausalitas sebab akibat di sana, sehingga tidak dapat disimpulkan sebab kematiannya karena otopsinya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sharing saja. Jadi di KUHP kita itu yang saat ini berlaku memang masih kental sekali crime control model. Artinya dia berdasarkan asas praduga bersalah. Itulah kenapa di dalam KUHP sangat sedikit ketentuan yang mengatur tentang kebatalan formil. Bahkan mungkin hanya 1-2 pasal. Sehingga apa? Ketika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap KUHP, itu hakim tidak akan membatalkan begitu saja. Berbeda dengan di Amerika, itu banyak sekali kebatalan. Bahkan Miranda Rule itu kan, bahkan salah tidak menyebutkan saja pada saat menangkap, itu bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Nah di kita, bahkan berkas perkaranya tidak diberikan kepada terdakwa, itu tidak menyebabkan kebatalan tuntutan.
Nah, itu yang perlu mungkin di KUHP itu ke depannya, mudah-mudahan KUHP-nya segera direvisi karena sangat itu. Dan berbicara mengenai scientific criminal investigation, rasa-rasanya saat ini kenyataannya itu memang sudah diterapkan di Indonesia, tapi saya ambil contoh saja perkara Vina misalnya. Itu kan dengar-dengar ada semacam penyiksaan kepada para pelakunya untuk didapatkan pengakuannya. Itu kan kalau memang scientific criminal investigation-nya itu memang benar-benar dijalankan, harusnya praktek-praktek seperti itu sudah ditinggalkan oleh aparat penegak hukum, bahkan jauh. Itu kan masih di zaman HIR dulu, Pak. Zaman sekarang itu saya saya tidak habis pikir praktek-praktek itu masih dilakukan. Bahkan di KUHP pun itu alat bukti pengakuan terdakwa itu kan sudah dirubah menjadi keterangan terdakwa, tapi tetap saja pengakuan terdakwa itu dikejar untuk istilahnya yang jadi seakan-akan itu yang jadi utama di dalam suatu perkara kriminal, dan itu memang sangat miris kalau memang betul-betul itu masih dipraktekkan. Yang ketiga, saya mau diskusi alat-alat bukti yang dibicarakan di dalam KUHP itu kan di pasal 184 ya, 184 itu memang alat-alat bukti yang 5 itu secara limitatif memang diatur di KUHP itu kan hanya khusus untuk penuntut umum, hanya khusus untuk menjatuhkan seseorang, untuk menghukum seseorang, bukan untuk melepaskan seseorang. Nah, itu yang banyak salah kaprah. Alat bukti yang harus dihadirkan oleh yang bisa dihadirkan oleh terdakwa atau tersangka itu tidak limitatif diatur di dalam KUHP itu. Jadi tidak menunjuk itu. Namun sayangnya masih ada penegak hukum yang menganggap bahwa alat bukti, bahkan hakim sendiri pun menganggap bahwa alat bukti yang harus disampaikan oleh terdakwa di dalam persidangan misalnya itu harus berdasarkan KUHP begitu. Nah, saya punya contoh kasus saya ini benar-benar terjadi, yang itu kasus penganiayaan. Jadi di kasus itu kami menghadirkan alat bukti elektronik yang membuktikan bahwa bukan dialah yang melakukan penganiayaan tersebut. Tapi dalam pertimbangan hakim, dia tidak mengakui alat bukti tersebut. Padahal itu kan alat bukti sangkalan lah istilahnya. Itu tidak harus mengikuti syarat yang ketat seperti alat bukti untuk membuktikan kesalahannya. Nah, dia hakim tidak menggunakan alat bukti elektronik karena yang kita sajikan itu memang dari handphone, terus kita salin ke CD atau flash disk itu kita hadirkan di persidangan. Jadi hakim pertimbangannya bahwa alat bukti ini tidak valid karena tidak melalui prosedur digital forensik dan segala macam. Nah, itu kan kalau memang mau diterapkan seperti itu, artinya terdakwa harus mengupayakan menghadirkan alat bukti yang berdasarkan digital forensik yang harus melalui proses laboratorium dan segala macam. Itu sangat miris sekali. Soalnya bayangkan terdakwa yang misalnya orang-orang yang tidak mampu misalnya terus harus disyaratkan untuk menghadirkan alat-alat bukti seperti itu kan itu sangat dibebani dengan pembuktian. Dan sayang itu diterapkan di dalam perkara pidana yang harus mencari kebenaran material. Sedangkan ada kebenaran yang sudah disampaikan di dalam persidangan tapi hakim menutup mata seakan-akan dia menerapkan secara formil sama dengan hukum perdata kekuatan pembuktian di dalam pidana itu yang ya memang banyak kesalahan-kesalahan penerapan di dalam praktek peradilan pidana kita saat ini. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, langsung ya. Terima kasih Mas Baik. Amir. Silakan tanggapi langsung. Ya, terima kasih Kak. Mas Amir
lebih banyak sharing ya. Dan saya terima kasih pengalaman seperti itu justru memperkaya hasanah kita dalam forum ini. Yang ingin saya komentari itu yang nomor satu aja, kasus cyanida. Jadi ada satu azas in dubio pro reo, kan? Jika hakim ragu atas suatu perkara, maka hakim dalam putusannya harus menguntungkan terdakwa. Ya. Tapi rupanya dalam kasus ini hakim yakin, walaupun otopsinya sebagian tidak terang ada kandungan toksik ya racun di dalam tubuh korban, tapi hal-hal yang tadi saya sebut di awal-awal forum ini bahwa hakim merasa bahwa kalau bukan Anda siapa lagi ya. Dari gestur, dari rekaman CCTV yang memang menjadi alat bukti elektronik ya sekaligus merespon yang tadi ya perluasan alat bukti 184 KUHP ya bahwa alat bukti elektronik juga jadi bagian alat bukti pendukung dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Adapun terkait dengan soal crime control model dengan due process model memang ya harusnya due process model lah yang kita terapkan. Apalagi dihubungkan dengan pembuktian ya kita menganut negatif weighted Bayes theory ya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu kita bisa menjadi positif karena bisa jadi tidak sepenuhnya bisa presumption of innocence tapi juga presumption of guilty. Kasus-kasus khusus ya terutama berbasis cyber ataupun berbasis misalnya kejahatan ekonomi TPPU ya korupsi dan seterusnya. Terakhir terkait dengan tadi ada juga yang menarik soal alat bukti ya karena saya juga mengajar hukum pembuktian dan ada buku saya hukum pembuktian tadi yang covernya saya share juga di PPT. Memang itu siapa mendalilkan dia membuktikan. Tapi dalam prakteknya kita juga nggak boleh pasif kan. Artinya ketika jaksa ingin mempertahankan dakwaannya kan gitu ya. Harusnya kita juga bersikeras, kita juga punya kontra pembuktian. Sehingga di situ berimbang lah ya. Berimbang, kontra bukti, sehingga tidak lagi kita dianggap apa ya. Hanya menerima sesuatu yang belum tentu juga kesahihannya bisa diuji secara formil. Saya sepakat ya. Material formil itu juga bisa disinkronisasi dalam sistem peradilan pidana. Tapi tentu kita lebih jauh dari itu kita mencari kalau pakai bahasa saya bahasa warga Pancasila gitu ya. Mencari kebenaran hukum yang hakiki ya. Jadi tidak sekedar legal justice tapi juga social justice. Tentu dengan pendekatan progresif ya. Itu akan menjadi lebih hakim-hakim juga bisa melakukan satu laws breaking ya, interpretasi hukum atau rest finding sehingga putusannya bukan putusan yang sekedarnya, tapi lebih jauh dari itu bisa menjadi jurisprudensi bahkan dapat menjadi landmark decision. Ya. Sayangnya hakim-hakim Indonesia ini terlalu positivistik sehingga kurang berani melakukan terobosan. Mungkin di masa depan kita juga perlu anak-anak muda yang menjadi hakim-hakim yang bisa juga menjadi the guardian of law and justice ya. Nah, melalui forum ini, forum pembelajaran, saya senang Bapak, Ibu-ibu juga memberikan insight ya, memberikan pengalaman sharing. Karena dari awal saya boleh jadi lebih sedikit pengalamannya ketimbang Bapak Ibu. Karena setiap orang juga dilahirkan ya berada dalam posisi yang berbeda pengalaman satu sama lain. Nah, itulah kita saling melengkapi satu sama lain sehingga di hari pertama ini sudah baik. Mudah-mudahan besok hari ketiga dan keempat energi kita tetap baik, tetap stabil. Ya, ini baru hari pertama, Cap. Mungkin hari kedua, ketiga kita tambah semangat. Akhirnya udah 5 menit ya akan berakhir. Terima kasih semua. Saya kembalikan ke Cap yang belum, yang sudah raise hand belum sempat bertanya kayak Pak Ade dan Pak Vicky. Mohon maaf. Mungkin besok ya kita ketemu lagi ya. Silakan Cap. Ya, betul Pak. Silakan closing statement-nya untuk sekaligus mengakhiri sesi kita pada sore hari ini. Baik, untuk sesi hari ini pengantar ilmu forensik beberapa rekan sudah mendalam, memberikan pertanyaan, memberikan pengalaman, bahkan memberikan
solusi dari beberapa pertanyaan teman-teman tadi. Ya, kita saling sinergi, kolaborasi, kita jaga stamina karena kita akan mengantarkan kepada hal-hal basic teori yang juga terkait dengan psikologi, dengan linguistik. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan tetap bisa mengikuti sampai akhir pelatihan ini. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok di sesi kedua pelatihan psikologi forensik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin pamit ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Lagi besok.